Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu di channel YouTube Sejenak Pagi. Semoga semua yang melihat dan mendengarkan channel ini semuanya sehat, tetap semangat, tidak pernah takut gagal, dan jangan menyerah saudaraku, karena kita punya Allah. Kita punya Allah yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, perlindungan, dan memberikan semua yang ada di muka bumi ini kehidupan yang nyata seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin saudaraku. Tidak terasa sang waktu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun per tahun terus silih berganti. Berapa lama sebenarnya kita hidup di dunia ini? Saat ini kemungkinan kita hidup di muka bumi ini kurang lebih sekitar 80 tahun. Lalu umur kita ini berapa sekarang? Menuju 80 tahun kurang berapa tahun lagi? Jelas semua sepakat dunia tidak kekal, kecuali yang tidak sepakat. Untuk itu sangat disayangkan saudaraku jika hidup ini hanya dihabiskan untuk urusan dunia. Apalagi ditambah dengan negatif tutur kata, pemikiran, dan perbuatan. A'udzubillahi min dzalik. Lalu untuk apa kita hidup? Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Al-Asr surat ke-59 ayat ke-18, dan ayat ini saya itu senang sekali. Karena sejak SMP saya senang dengan ayat ini. Bukan berarti saya nggak senang dengan seluruh ayat. Di Al-Quran semuanya harus senang. Karena itu kitab Al-Quran. Kebenaran ada di sana, petunjuk ada di sana, dan seterusnya. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Asr 59 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa wal tandur nafsum ma qaddamat ligotim wa taqwa. Ayat ini senang sekali karena yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Lalu bertakwalah kepada Allah. Orang-orang beriman harus bertakwa kepada Allah. Lalu hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatannya untuk hari esok. Hari esok itu berarti esok di dunia dan juga esok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Saudaraku yang dimulakan oleh Allah. Ada beberapa catatan dari ayat ini. Beriman, bertakwa, hendaklah semua orang yang beriman dan bertakwa ini memikirkan go to the future. Memikirkan masa depan. Baik di dunia dan masa depan di akhirat kelak yang pasti kekal dan sangat kekal. Lalu ditutup dengan bertakwalah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu maha teliti saudaraku terhadap apa yang kita kerjakan. Menariknya adalah hendaklah setiap orang beriman dan bertakwa itu memikirkan masa depan. Kita sebagai orang yang telah hidup di muka bumi ini harus memikirkan masa depan. Masa lalu sudah tutup saudaraku. Kenapa? Karena sudah lewat. Sudah jadi sejarah kehidupan. Kalau toh diambil petik sebagai hikmah, sebagai pelajaran, sebagai evaluasi, oke, sah. Tapi untuk kita sedih, kita jengkelin, untuk apa? Udah lewat. Ayo kita berpikir masa depan. Karena masa depan itu adalah lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Khususnya dunia dan akhirat. Jadi bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW? Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Allah. Riwayat Tirmidzi. Jadi orang yang cerdas harus memikirkan itu. Sedangkan sabda Nabi Muhammad SAW yang lainnya, bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan.
maka kita mesti bangkit dan bangun setelah itu, kejar dunia dan akhirat. Jangan dunia saja saudaraku, karena hidup ini ada dunia, ada akhirat. Kalau toh ada yang tidak percaya pada akhirat, urusan masing-masing. Tapi orang beriman dan bertakwa pasti percaya adanya akhirat. Maka dari itu, jangan hanya cinta dunia tanpa memikirkan akhirat. Harus dua-duanya kita kejar. Lebih-lebih untuk yang kekal dan abadi. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Riwayat Ibnu As-Sakir. Allah ya Rabb. Jadi jangan sekali-kali merasa malu memberi walaupun sedikit. Sebab tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit nilainya. Jangan kita sia-siakan waktu ini berlalu tanpa manfaat saudaraku. Terus kita picu dan pacu diri ini untuk senantiasa berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah, kedua orang tua kita, saudara, dan siapapun sekitar kita. Itu bekal kita di akhirat nantinya. Semoga apa yang kita lakukan ini akan diterima oleh Allah SWT sebagai amal ibadah kita. Dan semoga kita dijauhkan dari perbuatan negatif yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap semangat, jangan takut gagal, jangan menyerah, jangan lupa bahagia, dan bahagiakan orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin.